Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Keluar dari sini, Ling Xue mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong Qin Feng, namun tangannya dicengkeram oleh lawan bicaranya. Sentuhan panas itu membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Hahaha, sepertinya obatnya mulai berefek. Qin Feng tersenyum lebih bangga, jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Tepat saat dia hendak memeluk Ling Xue, cahaya pedang emas datang bagai guntur dari langit. Engah, darah berceceran di mana-mana, dan salah satu lengan Qin Feng terputus. Ah, jeritan melengking menggema di angkasa. Qin Feng menatap bahunya yang kosong dengan tak percaya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Chen Ping berdiri di belakangnya, pakaiannya berlumuran darah, matanya seperti surah dari neraka 9 meter. Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya dalam serangan pedang tadi, tetapi niat membunuh di matanya lebih kuat. Dari sebelumnya, ku bilang, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Qin Feng gemetar kesakitan, melihat lengannya yang jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Chen Ping, aku akan membunuhmu. La menahan rasa sakit yang hebat dan menggenggam pedang panjang itu dengan tangan satunya. Energi pedang es meledak dengan liar, dan seluruh halaman diselimuti es. Namun saat ini, Chen Ping telah mengesampingkan hidup dan mati. La mengabaikan udara dingin yang masuk dan berjalan menuju Qin Feng selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak hangus di tanah, pertanda api di tubuh Chen Ping tak terkendali. Apakah menurutmu aku masih orang yang sama seperti 3 hari lalu? Qin Feng bertingkah seperti orang gila, mengerahkan teknik pedang esnya secara maksimal. Panah es yang tak terhitung, jumlahnya menghujani Chen Ping. Ayahku sudah lama mengajarkan teknik giok beku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan pedang pembunuh naga menarik penghalang merah dan biru di depannya. Penghalang yang terbentuk dari perpaduan berbagai api ekstrim sangatlah kuat. Panah es itu mengenai penghalang dan langsung meleleh menjadi uap air. Mustahil, Qin Feng berteriak. Jurus giok dinginnya adalah jurus unik yang dapat membekukan kekuatan spiritual para kultivator di alam abadi bumi. Bagaimana mungkin jurus itu tidak efektif melawan Chen Ping? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Sumber api dalam tubuh Chen Ping mengandung kekuatan yang paling kuat. Ketika kekuatan es bertemu mereka, itu seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan tentu saja rentan mati. Chen Ping berteriak pelan, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Feng, mengangkat pedang pembunuh naga dari bawah ke atas. Engah, terdengar suara renyah lainnya, dan lengan Qin Feng yang lain juga terputus. Jeritan putus asa bergema di seluruh markas sekte pedang. Qin Feng menatap bahunya yang telanjang dan akhirnya merasakan ketakutan yang menusuk jauh ke dalam tulangnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi mendapati kakinya sudah lemas karena ketakutan, dan dia hanya bisa menyaksikan pedang Chen Ping mendekati tenggorokannya sedikit demi sedikit. Chen Ping, selamatkan nyawanya. Pada saat ini, suara Mo Chen tiba-tiba terdengar, membunuhnya hanya akan memicu balas dendam Qin Lai yang lebih dahsyat. Mata Chen Ping dingin, Tuan, dia menghina sekte pedangku, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku tahu kau marah, tapi sekarang bukan saatnya. Mo Chen berbisik, Qin Lai telah bersatu dengan lebih dari selusin sekte dan sedang menunggu alasan untuk menyerang sekte pedangku. Membunuh Qin Feng sama saja dengan memberinya keuntungan. Sebagai pemimpin sekte pedang, Mo Chen harus bertanggung jawab atas banyaknya murid sekte pedang. Jika dia menghancurkan sekte pedang demi kesenangan sesaat, itu akan menjadi kerugian. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang hebat. La menatap Ling Xue yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan merasa panas di sekujur tubuhnya, lalu menatap wajah Qin Feng yang penuh kebencian. Niat membunuh di hatinya tumbuh seperti rumput liar. Serahkan saja padaku. Mo Chen mendesah pelan, melambaikan tangannya, dan memancarkan energi pedang, membuat Qin Feng pingsan. Aku akan menghancurkan kultivasinya dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan ini,
Ia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membawa Qin Feng pergi, lalu berjalan menghampiri Ling Xue dan berkata dengan cemberut, "Ini namanya bubuk musim semi. Ini sangat kuat. Jika racunnya tidak didetoksifikasi tepat waktu, bisa merusak fondasimu. Apakah ada cara untuk detoksifikasi?" Tanya Chen Ping terburu-buru. Mo Chen menatap Chen Ping, lalu Ling Xue yang tak sadarkan diri. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Racun ini perlu dinetralkan dengan kekuatan yang tertinggi. Ramuan biasa tidak efektif. Cara terbaik adalah pria dan wanita berhubungan seksual, menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk mengendalikannya." Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ping tertegun. Mata Homazi berbinar-binar keemasan, lah ingin merekomendasikan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia seorang pria dan bisa membantu. "Aku akan mengurus urusan di luar dulu. Chen Ping, jaga dirimu baik-baik." Setelah berkata demikian, Mo Chen buru-buru menarik Homazi pergi, seakan-akan tinggal sedetik lagi akan terasa. Janggal, Homazi tidak ingin pergi, tetapi dia ditahan oleh Mo Chen, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam sekejap, hanya tinggal 2 orang yang tersisa di halaman. Chen Ping menatap Ling Xue yang terbaring di tanah. Napasnya semakin cepat, pipinya merah seolah berdarah, dan tanpa sadar ia merobek pakaiannya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Rasa panas menjalar dari dantiannya. Chen Ping menelan ludah dan memaksakan diri untuk menahan denyutan jantungnya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini, tetapi kata-kata Li Chun Feng terus terngiang dalam pikirannya. "Kita harus menyelamatkannya." Chen Ping menggertakkan giginya, menggendong Ling Xue, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, Chen Ping berbalik dan ingin menemui Homazi untuk memikirkan solusi lain, tetapi pergelangan tangannya dipegang erat. "Chen Ping." Ling Xue membuka matanya dengan linglung, pandangannya kabur, dan dia bergumam, "Jangan pergi." Tangannya terasa panas dan lembut, dan sentuhan itu membuat seluruh tubuh Chen Ping menegang. "Ling Xue, tunggu sebentar, aku akan mencarikan penawarnya." Percuma saja, Ling Xue menggelengkan kepalanya pelan, mengaitkan tangannya yang lain di lehernya, dan mengembuskan napas. "Manis, aku tahu, hanya kau yang bisa menyelamatkanku." Napas hangat menyembur ke telinganya, membawa aroma khas seorang gadis muda, yang membuat akal sehat Chen Ping runtuh seketika. Dia menatap mata Ling Xue yang besar dan berair, di mana sosoknya sendiri terpantul jelas. "Apakah kamu bersedia?" Suara Chen Ping sedikit serak. Ling Xue tidak menjawab, tetapi hanya berdiri berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut. Bagaikan percikan api yang menyulut kayu kering, emosi yang terpendam pun meledak seketika. Cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruangan menerangi sosok-sosok yang saling bertautan. Cahaya bulan di luar jendela telah meredup, seolah menyelimuti sepasang kekasih yang telah menanggung begitu banyak kesulitan. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Keesokan paginya, sinar matahari pertama bersinar ke dalam ruangan melalui kisi-kisi jendela. Chen Ping perlahan membuka matanya dan menatap Ling Xue yang tertidur lelap dalam pelukannya. Wajahnya masih memerah dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, seperti kupu-kupu yang sedang tidur siang. Kegilaan semalam terasa seperti mimpi. Ketika ia terbangun, yang tersisa hanyalah keindahan kamar dan sedikit rasa bersalah, lah dengan lembut menyelimuti Ling Xue, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Halaman telah kembali damai. Semua jejak perkelahian semalam telah dibersihkan. Hanya bau samar darah yang tertinggal di udara yang mengingatkannya pada apa yang telah terjadi. "Kakak senior Chen Ping," suara Ling Xue terdengar dari belakang, dengan sedikit nada malas dan malu. Chen Ping berbalik dan melihat dia telah mengenakan pakaiannya, tetapi pipinya masih merah dan dia tidak berani menatap matanya. "Bagaimana perasaanmu?" Chen Ping melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Saat energi spiritual melonjak, Chen Ping menghela napas lega. Racun dalam tubuh Ling Xue telah sepenuhnya dihilangkan, dan berkat penyerapan darahnya, tingkat kultivasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat keempat alam abadi duniawi. "Jauh lebih baik, terima kasih." Ling Xue menundukkan kepalanya, suaranya selembut dengungan nyamuk. Saat itu,
Humazi bergegas masuk sambil berteriak, "Chen Ping. Gawat, Qin Lai dan anak buahnya datang untuk membunuh kita." Wajah Chen Ping menjadi gelap, "Kau datang tepat waktu." Dia dan Ling Xue saling berpandangan dan berjalan keluar ruangan pada saat yang sama. Markas besar Sekte Pedang sudah dikelilingi oleh para pembudidaya yang padat. Pemimpinnya adalah Qin Lai. Matanya merah dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Jelas dia tahu apa yang terjadi pada Qin Feng. Di belakangnya berdiri selusin pria tua berpakaian berbeda. Semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan pemimpin sekte masing-masing.